Pernah nggak kalian ngalamin lagi siul di malam hari, terus kalian ditegur, "Hei, nggak boleh siul malam-malam, nanti didatengin setan atau setannya datang." Ada yang pernah ngalamin? Pasti kalian langsung diem kan? Antara takut kualat atau takut dikeplak sama emak. Tapi bro, pernah mikir nggak sih? Emangnya setan di Nusantara ini sebegitu gabutnya? Sampai di siul aja udah langsung dateng. Ternyata, di balik larangan mistis yang sering kita dengar dari kecil ini, tersimpan sebuah sandi rahasia dari nenek moyang kita. Sebuah logika bertahan hidup yang cerdas, tapi dibungkus pakai cerita horor biar kita nurut. Yuk, mari kita bongkar. Kita bahas dari sisi kliniknya dulu. Masyarakat Nusantara zaman dulu sangat percaya kalau dunia kita dan dunia mereka itu cuma dibatasi sekat tipis. Apalagi pas matahari udah tenggelam. Konon, frekuensi suara siulan yang melengking di kesunyian malam itu dianggap sebagai undangan. Ada yang bilang itu bisa manggil genderuwo, ada juga yang percaya di Sulawesi kalau siulan itu bakal bikin roh gentayangan penasaran dan ngikutin lo sampai ke tempat tidur. Intinya, siul di malam hari sama dengan nantangin yang nggak kelihatan. Tapi kalau kita bedah pakai kacamata sejarah, alasannya jauh lebih taktis dan berbahaya daripada sekedar hantu. Zaman dulu sebelum ada handy-talkie atau WhatsApp, siulan adalah alat komunikasi jarak jauh paling efektif di malam hari. Para pejuang gerilya, intelijen keraton, bahkan komplotan maling pakai siulan dengan nada tertentu sebagai kode rahasia. Satu siulan panjang bisa artinya aman, dua siulan pendek bisa artinya ada musuh, tergantung ketentuan sandi yang dibuat. Nah, lu bayangin di zaman dulu, kalau lu malam-malam gabut terus siul-siul lagu dangdut gak jelas, lu bisa bikin panik satu kampung, dikira ada kode bahaya, atau malah lu dicurigai sebagai mata-mata musuh yang lagi ngasih sinyal. Daripada orang tua dulu ngejelasin soal taktik militer yang ribet karena kecil, yang paling gampang aja, diem nanti diculik wewe gombel. Terus gimana soal mitos siul bisa manggil ular? Ini ada benernya, tapi bukan karena ularnya suka dengerin siulan lo. Secara sains, ular itu nggak bisa denger suara sama sekali, tapi mereka punya sensor super canggih buat ngerasain getaran. Di keheningan malam pedesaan zaman dulu, yang rumahnya masih dikelilingi kebun kosong dan semak belukar, suara siulan yang tajam bisa menciptakan getaran atau frekuensi yang bikin hewan malam penasaran atau merasa terganggu. Bukan cuma ular, bisa jadi hewan predator lain. Jadi, larangan ini sebenarnya fitur keselamatan dari nenek moyang kita, biar kita nggak diserang hewan liar pas lagi asik konser tunggal di kegelapan. Dan alasan terakhir, yang paling simpel, etika. Malam hari waktunya orang istirahat. Siul-siul malam itu ora ilo, nggak sopan. Ganggu tetangga yang capek kerja seharian. Gokil kan? Di balik kata pamali dan nakut-nakutin soal setan, sebenarnya orang tua dulu lagi ngajarin kita soal keamanan lingkungan, kewaspadaan taktis, dan sopan santun. Jeniusnya, mereka pakai bahasa takut biar pesannya nempel terus di kepala kita sampai gede. Kalau kalian sendiri gimana? Pernah punya pengalaman aneh gara-gara nekat siul malam-malam? Atau ada mitos pamali lain yang kalian penasaran banget sama logikanya? Coba tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng.